Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, dan kita sampai pada pembelajaran kedua. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Rabu pagi, Edo bersiap-siap berangkat ke sekolah. Edo memakai baju batik yang merupakan seragam identitas sekolahnya. Sebelum berangkat, Edo tidak lupa menyantap sarapan pagi dan minum segelas susu yang telah disiapkan oleh ibunya. Sahabat cerdas, pagi itu Edo berangkat sekolah. Tidak lupa Edo berpamitan dengan ayah dan ibunya. Sesampai di sekolah, Edo belajar mengenai iklan. Edo dan teman-temannya mengamati sebuah iklan dari selebaran yang dibawa oleh ibu guru. Sahabat cerdas, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui tentang pengertian iklan, ciri-ciri iklan, dan bentuk-bentuk iklan di media cetak. Sekarang kita akan mempelajari tentang unsur-unsur iklan dan ciri-ciri bahasa iklan. Sebuah iklan memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, nama produk. Kedua, gambar yang menarik. Ketiga, kalimat iklan. Keempat, keunggulan produk. Kelima, harga produk. Keenam, nomor telepon. Dan ketujuh, alamat pengiklan. Sedangkan ciri-ciri bahasa iklan antara lain: pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Kedua, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Ketiga, menggunakan kata konotasi positif. Dan yang keempat, isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Sahabat cerdas, untuk memperdalam pengetahuanmu tentang iklan, coba perhatikan iklan berikut ini. Sebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam iklan di atas. Unsur yang terdapat pada iklan tersebut adalah nama produk, gambar yang menarik, kalimat iklan, keunggulan produk, dan nomor telepon. Bagaimana ciri-ciri bahasa yang terdapat pada iklan tersebut? Ciri-ciri bahasa yang terdapat pada iklan yaitu menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Setelah mempelajari dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan iklan, Edo dan teman-teman beristirahat. Edo dan Dayu pergi ke kantin sekolah. Mereka membeli segelas teh manis. Edo memperhatikan saat ibu kantin membuat teh manis. Teh manis dibuat dengan mencampurkan gula pasir dengan air teh, kemudian diaduk rata. Setelah ibu kantin selesai membuat teh manis, diserahkannya teh manis tersebut kepada Edo dan Dayu. Setelah membayarnya, mereka segera menikmati teh manis sambil duduk di kantin sekolah. Sahabat cerdas, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang campuran. Termasuk jenis campuran apakah teh manis? Sahabat cerdas, untuk lebih memahami tentang jenis campuran, sekarang coba amati segelas air gula. Gula tercampur sempurna dengan air, sehingga campuran antara gula dengan air tampak jernih. Berarti, dalam hal ini gula tercampur rata dengan air. Termasuk campuran apakah peristiwa ini? Gula tercampur rata dengan air. Campuran antara gula dengan air termasuk campuran homogen. Campuran homogen juga disebut dengan larutan. Dalam larutan gula tersebut terdapat dua penyusun larutan, yaitu air sebagai pelarut dan gula sebagai zat terlarut. Selanjutnya coba amati segelas air yang di dalamnya terdapat pasir. Apakah pasir dapat larut dengan sempurna sehingga larutan terlihat jernih?
Tentu tidak bukan. Termasuk campuran apakah peristiwa ini? Campuran antara pasir dengan air termasuk campuran heterogen. Pasir tidak sanggup larut dengan tepat dalam air. Campuran heterogen yaitu campuran yang zat-zat penyusunnya bercampur secara tidak merata. Bagaimana sahabat cerdas? Tentu sekarang kamu lebih memahami perbedaan antara campuran homogen dan campuran heterogen. Sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran kita dengan membaca bacaan berikut ini. Pak Guru menunjukkan baju batik yang dikenakannya pada peserta didik. Pak Guru juga meminta peserta didik mengamati baju seragam batik yang sedang dikenakannya. Batik merupakan salah satu hasil karya seni rupa daerah. Apakah yang dimaksud dengan seni rupa daerah? Seni rupa daerah adalah cabang seni rupa. Seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Oleh karena itu, seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan karya seni daerah lain. Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Corak seni tradisional terdiri atas karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi berupa karya tekstil, misalnya kain batik, kain tenun, dan kain songket. Karya seni rupa 3 dimensi, contohnya ukiran kayu, keramik, dan patung. Berikut ini gambar batik motif awan dari Cirebon yang merupakan salah satu contoh karya seni rupa 2 dimensi. Sedangkan gambar berikut ini merupakan gambar gerabah dari Kasongan Yogyakarta yang merupakan salah satu contoh karya seni rupa 3 dimensi. Berikut ini gambar ukiran kayu dari Jepara yang juga merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Sahabat cerdas, karya seni rupa daerah bercorak tradisional biasanya menggunakan motif yang bersifat turun-temurun atau selalu sama dengan sebelumnya. Daerah masyarakat pesisir pantai biasanya akan lebih didominasi dengan bentuk seni rupa bermotif ikan, gelombang laut, karang, dan kapal. Sementara daerah masyarakat pegunungan akan lebih didominasi dengan bentuk karya seni rupa bermotif buah, pepohonan, bunga, dan hewan-hewan. Sahabat cerdas, secara umum, ciri-ciri karya seni rupa daerah antara lain: pertama, bersifat kedaerahan. Kedua, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Misalnya mengandung simbol-simbol dan bermakna, seringkali digunakan untuk upacara adat, agama, atau kebutuhan sehari-hari, dan dibuat dari bahan alam yang bersifat dari lingkungan. Ciri yang ketiga, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografis suatu daerah. Dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Fungsi karya seni rupa daerah dibedakan menjadi fungsi individual dan fungsi sosial. Fungsi individual yaitu sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu, baik suka, duka, dan marah. Selain itu, karya seni juga sebagai media mengekspresikan cita-cita, pandangan hidup, watak, bentuk, corak bahan, dan juga teknik. Sedangkan fungsi sosial yaitu sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan atau refreshing, sebagai media komunikasi, dan sebagai media keagamaan. Berdasarkan jenisnya, seni rupa daerah terbagi menjadi 2, yaitu seni murni dan seni terapan. Seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi.
contohnya lukisan dan patung. Sedangkan seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi, namun tetap memperhatikan segi keindahan. Contohnya batik, ukiran kayu, gerabah, dan lain-lain. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 9, subtema 3, dan pembelajaran kedua. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.